Ya, shalom saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar saudara? Ya, saya doa kabar saudara dan saya ya selalu dilindungi, disertai, diberkati setiap harinya. Amin saudara. Ya, ya, saya masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya akan membawa dari Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ya saudara. Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ya, yang di situ judul perikopnya Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, apa yang bisa kita pelajari di Injil Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ini ya. Mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini ya. Saya beri judul tema pada firman hari ini ialah iman yang sungguh kepada Yesus ya, yaitu iman yang sungguh kepada Yesus, saudara. Ya, nah sebelum saya masuk dalam pembahasan, saya izinkan saya untuk membaca kebenaran firman Tuhannya ya. Lukas 7 ayat 1 ya. Dikatakan setelah Yesus selesai berbicara di depan banyak orang, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuan, janganlah bersusah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu orang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Demikian firman Tuhan. Nah, pada pembahasan hari ini ya, saya mulai pembahasan aja ya. Nah, peristiwa yang telah terjadi ya dalam teks yang sudah saya bacakan ya, ketika Yesus memasuki kota Kapernaum, saudara ya, perwira Roma ya mendengar kedatangan Yesus, saudara ya, di mana tokoh Yesus ya adalah tokoh yang sangat terkenal pada masa itu ya, karena banyak orang yang mengikuti dia, saudara ya. Banyak orang yang mengikuti dia ya, karena Yesus melakukan banyak kesembuhan dan mujizat pada masa itu, saudara ya. Jadi jangan heran banyak orang ya yang kagum ya dan mengikuti dia karena dia memiliki kuasa ya yang luar biasa gitu, saudara ya. Nah, kebetulan pada ketika Yesus masuk ke kota Kapernaum tersebut ya, hamba dari perwira ini sedang sakit keras, saudara ya, hampir mati ya dikatakan ya. Kemudian perwira ini ya mengutus para tua-tua Yahudi ya untuk menjumpai Yesus ya, agar diminta pertolongan dari hambanya tersebut ya. Nah, saudara, pada ayat 1 sampai 5 ini ya, kita melihat bahwa kota Kapernaum ini terletak dari barat laut
danau Galilea, saudara, ya. Dan dalam bahasa aslinya, ya, perwira ini adalah pemimpin dari 1.000 pasukan, saudara, ya, pemimpin dari 1.000 pasukan. Jadi perwira ini boleh dibilang adalah kepala dari 1.000 pasukannya, ya. Nah, saudara, perlu perwira ini bukan orang Yahudi gitu ya, melainkan orang non-Yahudi, ya, dimana orang non-Yahudi pada masa itu dianggap sebagai orang kafir, saudara, ya, karena banyak dari mereka, ya, yang tidak memiliki agama, ya. Jadi perwira ini kafir dan tidak memiliki agama, ya. Namun pada Kisah Para Rasul 10 ayat 1 dan 2 dikatakan, ya, bahwa perwira ini adalah orang yang saleh, saudara, ya, dan seisi rumahnya takut akan Tuhan. Nah, dikatakan pada ayat yang kedua, saudara, hamba perwira ini sedang sakit keras dan hampir mati, saudara. Ya, bisa dibayangkan kekhawatiran perwira ini terhadap hambanya tersebut yang sedang sakit dan hampir mati, ya. Nah, jadi perwira ini mengutus para tua-tua orang Yahudi, ya, sebagaimana perwakilan dari tempat itu, ya, untuk menjumpai Yesus sebagai utusan pertama, ya. Nah, jadi para tua orang Yahudi itu adalah utusan pertama, ya, yang diutus perwira itu untuk menjumpai Yesus, saudara, ya, karena di situ mungkin perwira tersebut merasa rendah hati, ya, atau rendah diri di hadapan Yesus karena dia merasa dia orang kafir, gitu ya. Dia sangat menghargai Tuhan Yesus, ya, sebagai bangsa Yahudi pada saat itu, ya, saudara. Di sini para tua-tua itu meyakinkan, ya, Yesus bahwa perwira ini adalah orang yang baik, ya, orang yang saleh, ya. Terlihat dari perkataan mereka bahwa perwira ini adalah yang membangun bait suci di tempat mereka, saudara, ya. Jadi memang para tua-tua Yahudi ini sangat mengagumi, ya, dan membanggakan perwira tersebut di hadapan Yesus, saudara, ya. Kemudian kita melihat di ayat 6 sampai 10, ya, dikatakan setelah Yesus mendengar permintaan dari para tua Yahudi ini, ya. Nah, Yesus pun, ya, langsung berangkat gitu, ya, bersama mereka ke tempat perwira tersebut, ya. Nah, ketika Yesus sampai, ya, ingin sampai ke tempat perwira tersebut, ya, kemudian perwira itu menyuruh utusan yang kedua, yaitu sahabat-sahabatnya, gitu ya, untuk mencegah Yesus masuk ke dalam rumah yang najis itu, ya, yaitu rumah orang yang didiami oleh orang bukan Yahudi pada saat itu, ya. Ketika Yesus mendengar perkataan itu, maka dia heran, katanya, dan kagum, saudara, ya. Karena apa? Karena perwira ini merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, saudara, ya, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Jadi di situ Yesus memandang bahwa dari kerendahan hati dia, gitu ya, kerendahan diri yang diungkapkan perwira ini, ya, itu adalah salah satu contoh bukti, ya, dari iman yang dimiliki perwira ini kepada Yesus, saudara, ya. Nah, jadi saudara, ya, walaupun kita ketahui bahwa perwira ini adalah seorang kepala pasukan dari 1.000 tentara, ya, gitu ya, namun dia mampu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan Yesus, saudara, ya. Kita bayangkan saja, saudara, ya, dia memiliki 1.000 pasukan, ya, namun dia bisa menghargai hambanya yang sakit, saudara, ya. Dan karena bisa aja, ya kan, dia membuang hamba ini, ya kan, dan bisa aja seorang yang hamba sakit ini tidak dipergunakan lagi, ya kan, karena dia sudah sakit dan tidak bisa digunakan lagi, ya kan. Tapi sikap perwira ini tidak seperti itu, saudara, ya. Dia sangat mengasihi dan menghargai, ya, hambanya yang sakit tersebut, ya, dan yang hampir mati tersebut, gitu ya. Nah, bahkan dia meminta pertolongan, gitu ya, kepada Tuhan Yesus, ya, untuk menyembuhkan
hambanya tersebut. Nah, perwira ini ya sangat menghargai keputusan para tua-tua Yahudi pada masa itu, saudara. Nah, sehingga ya dia tidak ingin menyakiti perasaan mereka di tempat itu. Ya, jadi saudara, itulah kenapa perwira ini ya tidak secara langsung berjumpa dengan Yesus. Ya, karena di situ dia menunjukkan kerendahan hatinya. Ya, nah dia merasa tidak layak dan tidak pantas berjumpa dengan Yesus, saudara. Ya, karena dirinya pada masa itu ya dianggap sebagai seorang kafir. Ya, kemudian dengan suatu perbandingan gitu ya yang dipinjam dari kalangan kemiliteran, ya, ia mengakui kepercayaan kepada Yesus. Ya, bukankah perwira itu patut ya kepada perwira yang tertinggi, dan perintahnya sendiri dipatuhi oleh prajurit-prajuritnya sendiri, ya. Tentunya ya lebih berkuasa lah, ya. Itulah keyakinan dari perwira itu, ya. Jadi dia menganggap perkataan Yesus itu lebih berkuasa dari roh-roh jahat, ya, terhadap dosa-dosa dan penyakit pada masa itu, saudara. Ya. Dan Yesus sendiri di sini ya bukanlah seorang seperti dukun atau sihir, ya, atau tukang sihir, saudara, ya, yang membuat mukjizat dengan berbagai alat-alat atau obat-obatan, saudara. Ya, tapi di sini dia berkata saja, ya, dia sudah mampu memberikan kesembuhan pada banyak orang, ya, pada masa itu, saudara. Ya. Dari sini kita melihat bahwa keyakinan dari perwira itu adalah kepercayaan yang sungguh, ya, yakni percaya akan perkataan Yesus, saudara. Ya. Nah, atas nama Tuhan Allah, ya, yang disampaikan kepada perantara Yesus Kristus, ya, dan perkataan ini juga berkuasa, ya, dari jauh gitu, saudara. Ya, jadi sebelum Tuhan Yesus sampai ke rumah perwira itu, dia mengimani dan sembuh gitu, ya. Nah, kepercayaan ini sebenarnya boleh diharapkan, saudara, ya, di kalangan kaum Yahudi atau kaum Israel pada masa itu, dan ini juga bisa menjadi teguran, ya, bagi orang-orang pada masa itu. Karena kita ketahui, saudara, di masa ini juga banyak orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Banyak orang yang mengakui bahwa aku mengenal Yesus, ya, namun sebenarnya ya mereka tidak memiliki iman kepada Yesus, saudara. Ya, jadi bisa kita bedakan sebenarnya ya kepercayaan dan keimanan, ya, antara kepercayaan dan keimanan. Ya, sebenarnya ya banyak orang yang percaya, saudara, namun tidak mengimani apa yang mereka percayai. Ya, sebenarnya banyak orang yang percaya namun tidak mengimani apa yang mereka percayai. Ya, saya menyimpulkan pada tema dari Lukas 7 ayat 1 sampai 10 ini, ya, yaitu mengasihi tanpa batas, saudara. Ya, dapat kita pahami bahwa ini bukan seputar kisah penyembuhan semata aja, saudara, ya, tapi jika kita baca secara mendalam, ya, ini adalah kisah iman dari seorang perwira, ya. Jadi cerita ini ya adalah iman yang lebih besar dari cerminan dalam pemahaman perwira itu, saudara, ya. Nah, iman perwira itu ya tidak kita sangka-sangka dan berbeda sekali dengan orang-orang pada masa itu, ya, yang pada saat itu mengaku percaya namun tidak memiliki iman pada Tuhan Yesus pada saat itu, ya. Nah, pernyataan Yesus ya tentang iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, ya, merupakan pernyataan yang sangat mengkritik, ya, pada orang-orang Yahudi pada masa itu, saudara. Ya, walaupun perwira ini bukan orang Yahudi, saudara, ya, namun ia memiliki iman yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, jadi sebenarnya ya ini merupakan menjadi tantangan bagi kita semua, ya, bagaimana kita bisa memiliki iman seperti perwira ini, saudara, ya. Nah,
eh, percaya dan memiliki iman yang sungguh kepada Yesus dan percaya akan kuasa Tuhan Yesus, ya. Nah, kita pahami dalam kisah ini, ya, kita ambil dua hal penting, ya. Kita bisa ambil dua hal yang penting dalam kisah ini. Yang pertama, ya, Yesus sangat menuntut iman kepercayaan kepada Dia, ya. Tuhan Yesus sangat menuntut iman kepercayaan kita kepada Dia, ya. Di sini tergambar, ya, bahwa perwira itu merendahkan hatinya, saudara, ya, merendahkan dirinya di hadapan Yesus, ya. Dia merasa tidak layak untuk datang kepada Yesus, ya. Namun, ya, dia merendahkan dirinya itu nampaklah, ya, bagaimana ia memiliki iman kepada Yesus, ya. Ketika kita merendahkan diri, ya, disitulah nampak bagaimana iman kita kepada Yesus, saudara, ya. Nah, si perwira ini memiliki kepercayaan, ya, dan iman, ya, yang teguh, ya, yang memang benar-benar diharapkan oleh Yesus pada masa itu, ya. Nah, kemudian di sini kita juga bisa melihat, ya, kasih tanpa batas, saudara, ya. Di sini Yesus menuntut agar kita yang menjadikan diri Yesus, ya, sebagai teladan bagi hidup kita nih, saudara, ya. Karena Yesus, ya, menjadikan keselamatan bagi seluruh bangsa tanpa memandang apakah kita itu bangsa Yahudi atau non Yahudi, ya. Dari penyembuhan hamba perwira itu, ya, nampak juga bahwa di situ ada kuasa, ya, kasih Yesus itu nyata, ya, bukan hanya satu bangsa melainkan seluruh bangsa, semua bangsa, saudara, ya. Nah, karena Yesus juga bisa menyembuhkan para perwira ini, ya, orang kafir yang dianggap masa itu yang tidak beragama dan orang yang non Yahudi, ya. Jadi saudara, ya, melalui firman Tuhan kita pada hari ini, saya harapkan kita semua memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, ya. Mari kita sama-sama belajar bagaimana sebenarnya kepercayaan itu bisa kita imani dalam hidup ini, saudara, ya. Jangan hanya kita berkata bahwa kita percaya Yesus, ya, kita mengenal Yesus, ya, tapi kita tidak memiliki iman kepada Yesus itu sendiri, ya. Nah, demikian kebenaran firman pada hari ini yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada firman Tuhan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Dadah.